wala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kepadanya yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjamaah salat Isya dan tarawih yang ganjarannya Rasulullah SAW sebutkan, man shalla ma'al imami hatta yansharif. Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, maka kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat semalam suntuk. Dan sudah merupakan sesuatu pengetahuan yang seharusnya kita ketahui. Bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, penuh dengan rahmat ini, penuh dengan ampunan, maka sungguh merugi orang yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, "Raghibah, sungguh rugi seseorang, bahkan celaka. Dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu." Masuk bulan Ramadan tapi belum diampuni, tidak diampuni oleh Allah. Artinya orang itu betul-betul tidak memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Maka hendaknya kita, saya menghimbau diri saya dan juga jamaah sekalian untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Apalagi ketika mendekati akhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir, Rasulullah SAW semakin giat beribadah, bahkan menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Karena disitulah malam-malam terakhir bulan Ramadan yang paling diharapkan Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sebagaimana disebutkan dalam judul materi tema kali ini adalah problematika umat di akhir zaman. Apa sebenarnya permasalahan yang bakal terjadi di umat ini di akhir zaman? Maka kita tidak akan bisa mengetahui kecuali berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada para sahabat apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Ini sudah diabarkan Rasulullah. Hadis-hadis tentang apa yang bakal terjadi ini demikian banyak disebutkan Rasulullah. Dan kalau seandainya kita bacakan hadis-hadis tersebut, maka tidak akan cukup. Tapi ada sebagian yang mungkin kita akan membacakan dalam kesempatan di malam hari ini. Di antaranya yang disebutkan dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Irbad bin Sariyah berkata, "Wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan." Rasulullah sudah suatu ketika menyampaikan sebuah nasihat yang wajilat minal qulub, warafat minal uyun. Para sahabat yang mendengar itu, mereka meneteskan air mata, gemetaran hatinya, hingga para sahabat berkata, "Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena itu tuwadin." Kayaknya kok ini seperti nasihat wasiat orang yang mau berpisah. Maksudnya orang yang mau mati atau orang yang mau berpisah, meninggalkan orang atau keluarganya. Maka tolong berikan wasiat, kata para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, dan mendengar serta taat meskipun yang menjadi penguasa, maksudnya mendengar dan taat kepada penguasa yang berkuasa pada waktu itu,
Wa in abdun habasyi, meskipun penguasa itu adalah budak Ethiopia. Budak itu sebenarnya tidak mungkin menjadi penguasa kecuali kalau dia lari dari majikannya. Budak itu seperti yang sebenarnya manusia tetapi menjadi milik orang, yang biasanya didapatkan karena perangan, karena suatu perangan. Nah, maka yang kalah itu orang-orangnya ditawan. Nah, tawanan ini menjadi budak. Maka budak ini tunduk kepada majikan, harus tunduk. Bahkan bisa diperjualbelikan, disewakan, dihadiahkan dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya meskipun yang jadi penguasa itu seorang budak, ini isyarat dari Rasulullah bahwa seandainya pun yang jadi penguasa budak, dan tidak mungkin kecuali kalau budak ini ketika jadi penguasa dengan cara yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Meskipun demikian tetap ditaati. Fa innahu, kata Rasulullah, karena sesungguhnya may ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelahku, fasayarah khilafan katsiran, maka akan bakal melihat perselisihan yang banyak. Akan melihat berbagai perselisihan yang banyak. Maksudnya di umat ini, umatnya Rasulullah SAW. Makanya kalau kita melihat perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, umat Rasulullah ini, maka itu semakin yakin kita ini kan kebenaran sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah sudah memberitahukan, sudah menyampaikan apa yang bakal menimpa atau terjadi di umat ini. Masya Allah. Rasulullah seorang yang mempunyai keistimewaan mendapatkan wahyu perintah dari Allah SWT, karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah Maha Tahu. Sampai hari kiamat itu sudah ada rekamannya. Rekaman maksudnya kejadian yang bakal terjadi. Kalau kita kan rekamannya yang sudah terjadi, kita bisa merekamnya. Tapi kalau rekaman untuk waktu yang akan datang kan belum ada. Gak mungkin ada, gak mungkin bisa kita melakukan. Hanya Allah yang bisa merekam, yang bisa yang mencatat, dan semuanya kejadian sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat, bahkan direkam. Nah, Rasulullah SAW sudah ditampakkan kepada beliau apa yang akan terjadi, termasuk perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin antara satu kelompok yang lainnya. Makanya kita gak usah jauh-jauh di Malang, kan banyak macamnya perselisihan di kalangan kaum muslimin. Itu memang sudah disebutkan dalam sabda Rasulullah, sudah disabdakan, sehingga bukan sesuatu yang mengherankan, karena sudah ada rekamannya. Rasulullah sudah melihatnya, bukan hanya mendengar, tapi Rasulullah sebenarnya ditampakkan. Maka Rasulullah melihat, menyebutkan akan ada yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama, ini kayaknya adalah mobil. Jadi mobil itu sudah disebutkan akan muncul, akan ada di umatku ini. Mereka yang naik sofa berjalan, kendaraan yang ada sofanya, dan mereka masuk ke pintu masjid. Datang ke masjid pakai apa? Kendaraan. Rasulullah tidak menyebutkan kuda atau hewan. Karena itu sebenarnya sudah banyak, atau yang disabdakan Rasulullah itu persis sebagaimana yang beliau sabdakan, terjadi secara nyata. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW diceritakan oleh sebagian sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar yang bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah suatu saat pagi hari subuh, salat subuh, Rasulullah SAW duduk di tempat salatnya, tidak bergeming, tidak berbicara, duduk sampai waktu zuhur.
Pada waktu duha Rasulullah tertawa, tapi meneruskan sampai zuhur. Duduk ini Rasulullah. Habis zuhur lanjut lagi. Berhenti sholat asar. Habis asar duduk lagi sampai maghrib. Habis maghrib sampai isya. Habis isya masuk rumah. Para sahabat bilang kepada Abu Bakar, tolong tanya kepada Rasulullah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang beliau saksikan? Rasulullah seakan-akan menyaksikan sesuatu di hadapannya. Ditambahkan kepada Rasulullah. Hingga Abu Bakar bertanya dan Rasulullah menceritakan kejadian yang akan terjadi nanti pada saat hari apa? Sampai hari kiamat. Dan Rasulullah juga pernah di waktu yang lainnya khutbah dengan waktu yang seperti tadi. Habis subuh Rasulullah khutbah menyampaikan kejadian-kejadian yang akan terjadi di umat ini. Jadi para sahabat mereka mendengar dari Rasulullah tentang apa yang bakal terjadi sampai zuhur, habis itu sampai asar, habis asar sampai maghrib, habis maghrib sampai isya. Para sahabat semuanya mendengar. Oh nggak capek? Kalau kita pikir ya demikian capek, ya kan? Tetapi Rasulullah SAW demikian dilakukan tanpa istirahat kecuali sholat. Nah ini yang diceritakan Rasulullah SAW. Maka di antara yang disebutkan yang akan menimpa umat ini adalah apa yang terjadi di umat ini. Bahkan mungkin terjadinya peperangan sesama kaum muslimin itu pun juga sudah disadarkan Rasulullah. Perang, perselisihan, sengketa, peperangan. Nah, ternyata Rasulullah bukan hanya menceritakan apa yang akan terjadi, tapi sebenarnya Rasulullah juga menyebutkan apa solusinya dari problematika umat yang akan terjadi di umat ini. Rasulullah sudah menyebutkan. Maka dalam hadis ini, satu hadis ini, itu hadis terbaru saya, Rasulullah SAW ketika itu menasihatkan, kalian bakal melihat perselisihan yang banyak sekali. Maka kata Rasulullah, solusinya satu yang diberikan Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka yang wajib kalian lakukan adalah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Siapa khulafa' rasyidun? Khulafa' rasyidun dalam sebagian hadis disebutkan Rasulullah SAW bahwa khilafah setelahku, maksudnya kekhilafahan khalifah itu pengganti sebenarnya maknanya secara bahasa. Karena itu Abu Bakar dijuluki khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah. Ini disingkat dengan khalifah. Nah, para khalifah itu kata Rasulullah setelahku 30 tahun. Ternyata setelah dihitung sejak wafatnya Rasulullah sampai 30 tahun itu adalah 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan apa? Ali. Itu yang kemudian dikenal, oh kalau gitu inilah yang dimaksudkan Rasulullah khulafa rasyidun. Mereka lah yang diwasiatkan Rasulullah agar dipegang teguh ajaran mereka atau sunnahnya mereka. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang setelahnya Hasan hanya berlangsung 6 bulan berkuasa menggantikan ayahnya ketika dibunuh oleh seorang yang namanya Ibnu Muljam. Jadi di antara 4 khulafa rasyidun 3 dibunuh. Abu Bakar meninggal sakit 2 tahun menggantikan Rasulullah, kemudian wafat sakit. Kemudian berpesan yang menggantikan saya jadi khalifah saya adalah Umar. Umar bin Khattab berkuasa selama 10 tahun. 10 tahun berlangsung, terakhir kemudian dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi Persia. Dibunuh. Umar bin Khattab ketika bertanya, siapa yang membunuh saya? Katakan Abu Lu'lu'ah. Kata Umar, alhamdulillah. Jadi aja'al qatili bainal mu'min. Segala puji bagi Allah yang membunuh saya itu bukan mukmin. Karena khawatir kalau seandainya orang mukmin, orang muslim, saya khawatir mendolimi mereka, sehingga saya ini berdosa.
Umar bin Khattab malah bersyukur ketika yang membunuh adalah siapa? Abdullah. Dipikir dari belakang waktu sholat. Nah, Rasulullah pun juga sudah menyebutkan tentang terbunuhnya Umar. Masya Allah, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, itu Rasulullah juga sudah menyampaikan. Ini sudah disebutkan Rasulullah. Jadi seakan-akan Rasulullah itu menggambarkan kepada para sahabat lengkap, kayak melihat rekaman, video rekaman apa? Kejadian. Tetapi ini bukan yang telah lama. Nah, Rasulullah sudah memberikan solusi. Rasulullah juga sudah mengabarkan akan terjadi perselisihan peninggalan Rasulullah. Terjadi di zaman sahabat, kemudian apalagi yang setelahnya. Bahkan Rasulullah mengabarkan umat ini bakal terpecah menjadi 73 kelompok, golongan. Satu yang selamat, artinya satu kelompok yang bakal terjamin keselamatannya, yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka kata Rasulullah pesannya, maka ini yang sebenarnya harusnya kita pegang wasiat ini, yaitu kita berpegang, pelajari sunnah Rasulullah, jalankan sunnah itu, terutama di akhir zaman. Menjalankan sunnah itu seperti memegang bara api, kata Rasulullah. Al-qabiduna al-amiluna, orang yang beramal, maksudnya mengamalkan apa? Sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidun. Di akhir zaman itu kalau qabidina al-jannah, itu kata Rasulullah seperti memegang bara api. Banyak ujiannya, tantangannya ketika menjalankan sunnah. Kalau qabidina al-jannah, bahkan Rasulullah menyebutkan orang yang beramal mengamalkan sunnah di saat sunnah itu sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ajaran Rasulullah, maka dia itu seperti memegang bara api, dan ganjarannya kalau orang istiqomah tetap bersabar di atas sunnah, maka dia dapat ganjaran setiap amalan 50 kali lipat ganjarannya sahabat. Ganjaran kalian yang beramal dengan amal yang sama-sama sunnah. Tetapi kalau manusia di akhir zaman bersabar di atas sunnah, mengamalkan, ganjarannya 50 kali lipat. Masya Allah. Makanya ini solusinya. Solusinya adalah berpegang kepada ajaran Rasulullah SAW. Pelajari apa yang diajarkan Rasulullah, amalkan, itu yang akan menyelamatkan dari berbagai kesesatan. Ketika umat ini terpecah menjadi 73 golongan, masing-masing membanggakan golongannya, maka yang selamat adalah yang membanggakan sunnah Rasulullah, bukan membanggakan golongannya. Fanatik terhadap golongan ini berbahaya. Ini malah justru menjerumuskan ke dalam perpecahan yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang solusinya hanya satu, yaitu bersatu di atas sunnah, mengamalkan sunnah. Ini solusi satu-satunya. Alaikum sunnati wa sunnatul khulafaur. Rasulullah mengingatkan dari berbagai perkara-perkara yang menyimpang dari sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Karena itulah yang sebenarnya memisahkan kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin itu ketika mereka sudah tidak lagi menjalankan sunnah Rasulullah. Maka ini satu hadis yang sebenarnya kalau dibacakan terlalu banyak hadis-hadis Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan suatu hadis yang didengarkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah ini sahabat yang dijuluki pemilik atau pemegang rahasia Rasulullah. Karena Hudzaifah orang yang mendapatkan berita yang tidak Rasulullah sampaikan kepada selain dirinya. Hudzaifah termasuk nama-nama orang munafik, dirahasiakan kecuali kepada Hudzaifah. Hanya Hudzaifah yang diberitahu. Karena itu Umar bin Khattab, kalau ada orang meninggal, baik itu di masa Rasulullah ataupun di zaman setelah Rasulullah meninggal, Hudzaifah kalau nyolati seseorang berarti ini muslim. Maka dilihat Umar bin Khattab ini melihat Hudzaifah sholat enggak, sholat jenazah enggak,
Kalau sholat jenazah, Umar ikut sholat. Tapi kalau Hudzaifah tidak ikut sholat jenazah, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya, maka Umar bin Khattab tidak mau ikut nyolati. Karena bisa jadi ini yang diketahui oleh Hudzaifah ini orang munafik. Masya Allah. Sampai Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah, Hudzaifah, apakah saya termasuk nama saya disebut Rasulullah di antara orang-orang munafik? Hudzaifah menghindar. Sampai dikejar lagi oleh Umar bin Khattab. Namanya Umar. Ini kalau enggak begitu enggak Umar namanya. Jadi Umar ini mempunyai sifat yang sangat sangat tegas dan tidak ada yang berani untuk menolak. Seandainya Umar punya keinginan. Demikian kuat pribadinya Umar itu, demikian kuatnya. Sehingga Hudzaifah akhirnya terpaksa harus menjawab. Kata Hudzaifah, tidak, jangan tanya lebih dari itu. Umar bin Khattab, yang penting saya nggak termasuk orang munafik, sudah. Maka ini Hudzaifah yang banyak mendengar dari Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah tentang apa yang bakal terjadi di akhir zaman. Umar tanya kepada para sahabat, siapa yang di antara kalian hafal hadis Rasulullah tentang fitnah? Apa yang menimpa umat ini? Fitnah itu adalah hal-hal yang tidak enak atau tidak bagus yang terjadi pada seseorang. Ujian, fitnah, bencana, peperangan, pembunuhan, ini disebut dengan fitnah. Kata Hudzaifah, saya hafal. Adapun fitnah tentang seseorang pada hartanya, keluarganya, itu bisa dihapus dosanya itu dengan sholat, puasa. Bukan itu kata Umar. Saya tanya. Tapi yang Rasulullah pernah bersabda, datangnya seperti ombak. Gimana ombak? Datang dan pergi, datang lagi, pergi lagi, datang, pergi lagi. Itu namanya ombak. Diumpamakan fitnah yang menimpa umat ini seperti ombak. Semakin surut, maka yang datang semakin besar. Maka kata Hudzaifah, oh kalau itu yang ditanyakan, malah ya Amirul Mukminin, kamu tidak bakal mengalami masa itu, wahai Amirul Mukminin. Itu Umar jadi khalifah. Antara dirimu dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Ada pintu yang tertutup. Kata Umar, apakah pintu itu terbuka atau nanti pecah? Kata Hudzaifah, pecah. Kata Umar, kalau gitu tidak bakal tertutup lagi. Artinya kalau fitnah menimpa umat ini, problematika datang pada umat ini, ya terus akan datang. Terus bakal apa? Bakal datang. Akhirnya Hudzaifah ini atau Umar selesai, sahabat waktu itu atau tadi mereka tanya, sungkan kepada Hudzaifah. Kalau tanya langsung, akhirnya menyuruh Masruq namanya. Coba tanya kepada Hudzaifah, siapa itu yang dimasukkan pintu itu? Pintu yang pecah. Kata Hudzaifah, ketika ditanya, apakah Umar kenal dengan pintu itu? Iya. Seperti hanya Umar kenal kalau setelah siang ada malam. Siapa yang nggak tahu? Jelas tahu setelah siang ada apa? Malam. Ditanya siapa sebenarnya? Maka Hudzaifah menjawab, ya Umar. Umar. Jelas Umar mengenal diri. Nah setelah Umar terbunuh, maka berdatanganlah terus menimpa umat ini. Maka solusinya yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, perpecahan, perselisihan itu tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali hanya dengan satu cara, yaitu berpegang dengan sunnah. Kalau sama-sama berpegang dengan sunnah, maka akan bersatu di atasnya. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, singkat ini dan yang ringkas, karena memang inti permasalahan umat ini itu terjadi di akhir umat ini, di akhir zaman. Karena Rasulullah sudah menyebutkan umat ini, Rasulullah itu pertama baik-baik saja, afiat, dan akan menimpa yang terakhir ini berbagai ujian dan cobaan. Maka solusinya adalah berpegang kepada sunnah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.
Bila ada kesalahan tanya dari saya dan dari siapa. Saya akhiri subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.